teman-teman semua, perkenalkan nama saya Alvina Husnulhuluki, NPM 20113020114. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori humanistik bersama satu rekan saya. Ini dia. Hai, nama aku Maulida Wiatnisa dengan NPM 20113020131. Nah, teman-teman, tahukah kalian apa itu teori humanistik? Teori humanistik adalah proses memanusiakan manusia di mana seseorang individu diharapkan dapat menggali kemampuannya untuk diterapkan dalam lingkungan. Berdasarkan teori Maslow, teori humanistik ini lebih mengedepankan motivasi untuk membantu mengembangkan potensi peserta didik secara penuh. Menurutnya, dalam memenuhi kebutuhan itu terdapat 5 tingkatan di mana kebutuhan tingkat rendah harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum menuju ke tingkat yang lebih tinggi. Kebutuhan yang paling rendah menurut teori Maslow adalah kebutuhan fisiologis, seperti makan, minum, bernafas, dan lain sebagainya. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka orang tersebut tidak bisa memenuhi kebutuhan yang lainnya. Selanjutnya adalah kebutuhan akan rasa aman, di mana hal tersebut dapat menyelamatkan kita atau mempengaruhi perasaan kita memiliki rasa aman untuk sekarang dan untuk masa depan. Contohnya adalah mengambil kebijakan asuransi, menghemat uang, dan lain sebagainya. Kemudian, yang selanjutnya adalah kebutuhan sosial. Karena manusia tidak bisa hidup sendiri, maka ia membutuhkan bantuan dari orang lain. Yang selanjutnya adalah kebutuhan apresiasi, di mana ketika kita telah melakukan suatu pekerjaan, kita perlu adanya apresiasi dari orang lain. Kemudian, kebutuhan yang terakhir atau yang paling tinggi menurut Maslow adalah kebutuhan untuk aktualisasi diri atau menggali potensi dan mengembangkan potensi yang kita miliki sesuai bakat dan minat yang ada pada diri kita. Contohnya dengan mengikuti ekstrakurikuler atau mengikuti suatu komunitas pengembangan diri dan lain sebagainya. Oke, yang berikutnya adalah teori dari Carl Rogers yang mengatakan bahwa lingkungan belajar dapat mengaruhi sosialisasi diri kita dan juga setiap peserta didik untuk berkembang dengan cara yang berbeda sesuai dengan kepribadian yang kita miliki. Menurutnya, bahwa teori humanistik ini membahas tentang belajar dan pembelajaran. Beliau juga mengatakan bahwa pengalaman belajar memiliki relevansi atau hubungan dengan semua orang yang disiplin. Dan berikut adalah penerapannya dalam pembelajaran. Penerapan teori humanistik dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu guru dapat memberikan reward kepada peserta didik yang telah berhasil mengerjakan tugasnya, agar tetap bersemangat dan dalam tugas berikutnya. Yang kedua yaitu peserta didik perlu dihindarkan dari tekanan lingkungan sehingga mereka akan merasa aman untuk belajar lebih mudah dan lebih bermakna. Yang ketiga yaitu beri kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan kemampuannya agar peserta didik mendapatkan pengalaman belajar. Dan yang terakhir yaitu pendidik harus dapat memfasilitasi peserta didik dengan memberikan sumber belajar yang mendukung. Bagaimana? Apakah kalian sudah memahami tentang materi ini? Kesimpulannya yaitu sebagian besar tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang bersifat hierarki atau tingkatan, yaitu dengan mengurutkan tingkatan kebutuhan menjadi 5 tingkatan, yaitu fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Dalam pembelajaran, tugas utama guru yaitu bertindak sebagai fasilitator yang membangun suasana kelas menjadi lebih efektif. Sekian presentasi dari kami, sampai jumpa.